Malam ini kita akan membahas tentang hubungan emosi terhadap sakit. Jadi kalau kita perhatikan tubuh kita, ya, yang paling padat itu tulang. Ya. Tulang kan paling padat. Tulang itu sangat dipengaruhi oleh ketakutan. Jadi kalau orang itu terlalu takut, ya takutnya terlalu berlebihan, ya niku badhe mempengaruhi tulangnya. Jadi tulang itu dipengaruhi ginjal, ginjal dipengaruhi ketakutan. Maka kalau ada orang misalnya problem napa niku osteoporosis, ya problem-problem tulang, misalnya ada problem radang sendi misalnya, masalah-masalah tulang itu di samping mungkin ada penyebab yang lain, tetapi salah satu penyebabnya itu ketakutan. Mulane wonten hadis, ya. Hadis niku kira-kira saya lupa teksnya. Jin panganane itu tulang. Itu bukan maksudnya jin maem tulang, no. Gitu, mboten tulang ada tulang ayam dan taruh di situ dimakan jin, mboten. Jin itu atau makhluk-makhluk seperti itu panganannya ketakutan sebenarnya. Jadi kalau orang gampang takut, maka dia gampang terakses energi-energi semacam itu. Niku tulang, ya. Tulang itu paling padat. Ya, jadi paling keras itu tulang. Terus rodo gembuk, ya, gembuk itu bahasa Indonesianya lunak, ya. Niku otot. Ya, jadi tulang niku paling keras. Terus yang lebih lunak itu otot. Nah, otot ini sangat dipengaruhi kecemasan. Kecemasan, kegelisahan itu sangat mempengaruhi otot. Kalau dalam ilmu pengobatan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran itu mempengaruhi lambung dan limpa. Lambung dan limpa mempengaruhi otot. Nah, kalau tadi ketakutan mempengaruhi ginjal dan kandung kemih. Lalu ginjal dan kandung kemih mempengaruhi tulang. Maka tulang ini dipengaruhi oleh ketakutan, otot dipengaruhi oleh kecemasan. Maka ada radang otot, mielitis namanya, itu radang otot. Atau orang itu otot kok gampang lemes, itu bisa dipengaruhi oleh kecemasan. Lalu lebih padat lagi tendon namanya. Tendon itu, lah kalau nak ngeten niki enten niki lho. Niki. Nah, kalau saya gini ini ada ini lah. Nah, ini namanya tendon. Kalau saya gini lah niki tendon namanya. Jadi kalau saya begini ini kan ada tendon nih. Lah niki tendon. Mungkin nek cara napa urat nggih. Urat, ya. Bakso urat napa saking mriku asale. Iya Mas, sampean ngerti enggak? Napa nggih ketoke nggih nggih. Ketoke niku nek bakso urat niku dipeltah kok kaya ngono Mas, ya. Bener kayaknya. Ya, jadi urat, ya. Jadi urat. Jadi tadi yang paling padat, kebalik, paling padat tulang. Terus lebih lunak urat. Nah, kalau urat, ya, itu dipengaruhi oleh kemarahan. Jadi ada orang tendinitis namanya. Tendinitis itu radang sendi, radang tendon. Tendon itu urat niku wau. Nggih, urat itu yo nggih sing dienggo bakso urat barang niku gitu. Niku dipengaruhi oleh napa? Kemarahan. Kemarahan akan mempengaruhi liver, ya. Kemarahan itu mempengaruhi liver dan empedu. Liver dan empedu mengendalikan tendon. Tendon kita dikendalikan oleh liver dan empedu yang sangat dipengaruhi oleh kemarahan. Maka banyak orang niku terjadi napa? Nek otote kuwaku kram nggih. Nah, sering terjadi kram. Kram niku sing kenceng kan tendon dan otot. Kram niku.
Maka sebenarnya kram niku bisa didasari oleh kemarahan dan kecemasan. Nah, kalau kita mendapati Ustadz, saya itu kalau pagi bangun tidur kaki saya kram. Nah, kram niku ketegangan, kontraksi otot dan tendon, dia nggak bisa relaksasi. Kan harusnya kontraksi kendor ya, kontraksi tegang kendor, tegang kendor. Tapi karena tidak proses tegang kendor ini tidak manage dengan baik, maka tegang. Wah, terus kenceng nih kok. Jari ini loro, kita ya loro banget deh. Nah, itu dipengaruhi oleh tadi. Jadi otot dipengaruhi oleh kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, sedangkan tendon dipengaruhi oleh kekesalan, kemarahan. Apalagi kalau sampai dendam kesumat, oh itu nanti lebih dalam lagi problemnya. Biasanya kalau hanya marah biasa, kalau terlalu lama biasanya hanya ke tendon. Tapi kalau lama nanti pengaruh ke livernya jadi ikut lemah ya, atau ikut kacau energinya. Jadi tulang paling atas ya tadi ya, ini benapal nih. Tulang paling atas dipengaruhi ketakutan paling keras. Tendon dipengaruhi oleh kemarahan, lalu otot dipengaruhi oleh apa itu namanya? Oleh kecemasan. Lalu otot lalu di dalamnya ada darah. Ya, ada darah. Nah, darah sangat dipengaruhi oleh keegoisan. Jadi dipengaruhi oleh jantung darah nih, ya. Jantung darah dan pembuluh darah itu dikendalikan oleh jantung. Jantung sangat dipengaruhi oleh keegoisan. Maka jenengan kalau menghina orang, kok hinaan jenengan itu sampai begitu dalam. Hinaannya begitu dalam, itu jenengan menyerang jantungnya sebenarnya. Jadi misalnya ngeten, kalau kita dihina oleh orang yang nggak mengenal kita ya, misalnya teng dalan, jenengan delalah nyebrang itu orang mboten tengok-tengok, lalu ada orang marah, nyun sewu jenengan terus dipisui, itu kan misui itu nggak sampai ke dalam gitu. Coba kalau yang misui jenengan garwane jenengan, atau putrane jenengan, apa wong tuane jenengan, atau morotuwane jenengan, itu kan keakuan kita tersakiti, kehormatan, kehormatan kita. Loh aku ki wong lanang, loh ngoten niku. Atau saya misalnya merasa saya ini gurunya murid-murid saya ini, lalu delalah murid-murid saya ini menghina saya, kan hinaan dari murid itu lebih sakit rasanya karena saya merasa saya gurunya. Loh aku ini gurumu, loh ngoten. Marahnya saya menyentuh ego saya. Lah marah semacam itu yang berbahaya bagi jantung. Kalau kita hanya marah-marah itu misalnya, iki kok kamar orang bersih ini, misalnya dimarahin gitu sama istri, marahnya cuma gitu aja. Tetapi kalau marahnya cuma gitu mungkin tidak sampai menyentuh ego. Tetapi kalau istri marah, wong lanang nyononya ini ora iso membahagiakan wong wedok, itu kan jenengan langsung tersentuh rasa ego kita. Lho niku yang bahaya bagi jantung, niku yang itu. Nanti mempengaruhi darah. Nah, darahnya nanti gampang panas. Nah, darah kalau panas nanti cirinya tubuh bagian atas lebih merah. Nanti kalau sakit biasanya gitu nih. Jadi kemarahan itu kan api ya. Kemarahan itu kan api. Dia itu seperti api, dia naik ke atas, bulat-bulat gitu nih. Sehingga orang yang jantungnya terlalu panas, yang sakit itu puser ke atas, dada rasanya sesak. Nah, yang banyak itu ngeten, tenggorokan kaya ana sing ganjel. Padahal nek ditokke ra ono apa-apa. Jadi misalnya ganjel nih, terus nyun sewu nggih,
Dimoten ke ora metu, gak ono apa-apane, tapi ganjel. Itu sebenarnya ganjalan yang berasal dari energi-energi kemarahan, kekesalan yang nyumpet teng mriki. Nah, niku mempengaruhi darah. Darah dipengaruhi oleh jantung, ya. Lalu lebih dalam lagi adalah saraf. Ya, yang lebih dalam lagi adalah saraf. Nah, saraf ini dipengaruhi oleh hampir semua stres tadi. Ketakutan, apa tadi itu? Ketakutan, kemarahan, kecemasan, ego, itu nanti akan mempengaruhi saraf. Lah, antara tulang, tendon, otot, darah, darah terus saraf itu bisa dilihat, iso diukur neng medis ketok. Jadi kalau ada orang problem saraf, misalnya saraf otak, dicek, oh kelihatan, oh ini otaknya terjadi sumbatan di sini, di otak bagian sini, itu kelihatan, iso dicek. Atau darahnya, dicek darah, laju endap darahnya terganggu, ini darahnya ngentel, nah itu ketok. Tetapi ada sesuatu yang lebih halus. Yang paling atas tadi namanya tulang, ya. Tulang, tendon, otot, darah, saraf. Nah, ada yang lebih halus. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya ruhul jismani. Ruh jasmaniyah. Mboten ruh yang wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, mboten sing ruhnya yang mir ruhi dari Allah niku mboten. Tapi ruh jismani. Kalau orang Cina nyebutnya Qi. Orang India nyebutnya prana. Prana. Kalau orang Jepang nyebutnya Qi pakai K. Ya, kalau seperti orang Cina Qi, nganggune Qi. Qi. Kalau orang Jawa nyebutnya nyowo. Nah, nyowo. Jadi nyowo niku ruhul jismaniyu. Orang Jepang nyebutnya Qi, orang Cina Qi, orang India prana. Orang Ibrani dulu ruah nyebutnya. Ruah, R-U-A-H, ruah. Itu ruah bulan Saban. Kalau orang apa namanya Jawa nyebutnya nyawa. Kalau orang Barat, ilmuwan Barat nyebutnya energi. Nah, makanya banyak istilah itu sebenarnya sama, ya. Jadi kalau kita mendengar orang India nyebut prana, orang Jawa nyebut nyowo, terus orang Qi, lalu apa? Ruah, itu mirip. Itu kata-kata yang maknanya sama. Nah, ruh jismani inilah sebenarnya yang sangat mudah dipengaruhi oleh emosi kita. Maka jenengan kalau marah, tadi kan harusnya ke tendon, ya. Marah itu ke tendon. Tetapi pengaruh ke tendonnya lama. Mungkin kalau orang marah bertahun-tahun baru jadi kram, jadi macam-macam. Baru begitu. Tetapi ketika orang marah saat ini, yang dipengaruhi ruhul jismaniyunya liver. Energinya liver. Nah, energinya liver niku nek cara ilmu itu dari kaki, ya. Dari jari telunjuk kaki ini naik ke atas sampai ke kepala, ya. Kalau titik di luarnya sampai di dada toh, tapi naiknya sampai ke kepala sebenarnya. Maka orang kalau marah berlebihan niku nek mumet, nek pusingnya di puncuk kepala, Pak. Wonten nggih? Sakit niku sing cekut-cekut niku niki nih, pucuke. Cenut. Kan ada orang pusing di sini, migrain namanya. Nah, ada orang sakit itu yang apa namanya? Yang sakit itu di puncak kepala. Kalau orang sakit di puncak kepala itu problemnya ruhul jismaniyunya liver.
biasanya sangat dipengaruhi oleh kemarahan. Jadi orang marah niku bulat-bulat niku lho kados geni langsung naik langsung ke ubun-ubun nih. Wah, kemarahannya sampai di ubun-ubun. Biasanya ngoten, dan itu banyak. Biasanya kalau periksa ke dokter kan nggak ada analisis kayak gini, kan nggak ada ya sakit kepala ya sakit kepala. Padahal kalau secara kedokteran timur sakit kepala itu macam-macam. Kalau orang sakit kepalanya di sini itu liver, nanti yang diterapi titik liver. Kalau orang pusingnya di belakang neng jobo. Jadi kalau orang pusing di belakang dan di luar itu maksudnya rasa sakitnya itu rasanya di tulang sama otot nih loh Pak. Ya kenceng-kenceng. Nah itu problemnya di usus besar. Ya problem di usus besar. Kalau orang sakit di belakang kepala tapi terasanya di dalam. Kalau tadi kan kenceng teng Jawa, nek di ngeten-ngeten iki penak. Nah, tapi ono wong pusing ning jero. Lah niku hati-hati karena kalau sakit kepala rasanya di dalam, kemungkinan ginjalnya lelah. Jadi ini ya, ini Mas ini yang murid-murid saya nih, perhatikan ya. Jadi kalau orang pusing, sampean kudu takon. Pusingnya di mana? Kudu mbok takoni itu penting banget. Itu nanti bisa menentukan titik terapinya di mana. Jadi aja cuma pusing. Nah, terus malah mbok uyak-uyak nang kene ya apik wonge seneng, wong penak. Tapi sebenarnya itu bukan titik terapinya. Ini titik untuk mengurangi rasa sakitnya iya. Tetapi nanti berulang-ulang nanti. Lalu kalau orang pusingnya di sini nih. Mriki ya biasanya ambek napa niki? Jenenge napa? Wong arep ngeten-ngeten niku. Pusing yang depan ini yang diingeten itu biasanya lambung, problemnya di lambung. Kalau nanti di samping yang tinggi, pusingnya rasanya di samping, ini usus kecil. Lah ini kalau ngertos vertigo ya jenengan ya, vertigo itu muter itu loh. Nah, muter itu hubungannya dengan lambung atau empedu. Nah makanya di dalam ilmu pengobatan sakit kepala itu 90% didasari oleh organ di dalam perut kita Pak. Jadi sakit kepala itu bukan terus penyakit teng mriki mboten. Sakit kepala itu alarm. Nek nang kene liver, nek nang kene empedu, nek nang kene lambung, nang kene usus kecil, kalau di sini usus besar, kalau di dalam ginjal. Itu jadi sakit kepala itu harus ditanya. Maka kula niku kan banyak orang WA kula ya, Ustaz, saya sakit kepala ini obatnya apa ya? Nah, aja langsung gue. Nek mau langsung bisa kasih obat paling dasar niku. Obat paling dasar niku temulawak, kunir, laos, sudah itu. Nah, kita seharusnya tahu dasar-dasarnya di mana tadi. Makanya ditanya, Bu atau Pak, jenengan mumet niku mumete teng pundi? Oh teng mriki niki lho rasane ceku-ceku di ubun-ubun niku. Nah, lah itu berarti liver. Lah dipencet titik liver 3 di sini. Jadi titik terapinya malah di kaki. Nah, titik terapinya di kaki, mboten teng mriki. Biasanya itu teman-teman terus dibekam, Pak. Dibekam di sini itu bagus ya. Bagus, tetapi sebenarnya ya di sini, jadi dicukur Bang ya. Nggih, dicukur. Nah, kula niku anggere 6 wulan sekali gundul total ngoten dibekam mriki-mriki. Nek kula kan sekalian promosi nek kula. Nek kula jenengan isin. Nek kula ora isin wong promosi kok. Ya digundul sekalian. Loh, Ustaz itu kenapa kok dibekam di sini? Enak bekam sini. Tapi saya itu memang kalau kita bekam di sini itu habis dibekam itu kayak lahir anyaran. Tapi rasanya wenting kados lahirnya. Apalagi orang kayak. Jadi saya niku problem penyakit banyak di atas karena dulu memendam kemarahannya panjang. Iya, jadi niku wau. Nah, ruhul jismaniyu itu sangat dipengaruhi oleh emosi langsung, Pak. Jenengan kalau marah maka nyawa liver langsung menguap.
nyawa liver atau chi liver itu langsung menguap. Makanya langsung ke atas itu, ya. Kalau jenengan sedih, nyawa paru niku ndeledek. Ndeledek niku apa ya? Mencair. Jangan ngetos es nggih, es terus itu apa bahasa Indonesianya, Mas? Mencair ya, mencair, ya ndeledek lah. Asalnya dia padat lalu jadi cair. Niku nek jenengan sedih. Makanya orang sedih berkepanjangan itu bahaya bagi parunya. Ya kalau jenengan sedih cuma semenit, 3 menit atau sehari nggak masalah. Tetapi nek jenengan sedih berkepanjangan itu resiko terhadap paru kita. Nah, lalu kecemasan itu membuat energi di lambung niku bulet-bulet, ketali kados niki. Nah, bulet-bulet ngeten. Makanya seringkali orang kalau kecemasan rasanya ting mriki di ulu hati nggak enak. Cuma kalau ya sakit ulu hati itu sebenarnya kan sakit ulu hati itu harus dipaske ya. Jadi problem di ulu hati, ngetos ya ulu hati ya. Ulu hati itu antara tulang dada namanya sternum, Mas. Jadi tulang dada ini namanya sternum. Yang nonjol, ada nonjol ya, dia tulang dada coba diraba. Yang paling bawah ini kan nonjol. Itu namanya processus siphoideus. Nah, di situ ulu hati sampai ke pusar itu namanya ulu hati. Jadi dari situ sampai ke pusar itu disebut apa? Ulu hati. Nah, problem di ulu hati iku iso karena lambung, bisa karena jantung. Lah. Makanya kalau anggaran pasien, Ustadz ulu hati saya kok sakit ya, itu sudah di benak saya ya sebagai seorang pengobat. Oh ini nek ora lambungnya ya, lah ngerti ini piye ditekan Pak. Nah ngeten, ora kita ora apa-apa ya. Ini kan apa namanya pusar ya. Terus ini tadi tulang dada. Kalau rasa sakitnya tepat di tengah, niku lambung. Tapi kalau sakitnya mendekati tulang, niku jantung. Ya, tetapi jangan dibayangkan, ini loro jantung koroner, mboten. Itu maksudnya energi jantungnya kacau. Jadi jangan disebut jantung koroner. Jantung koroner itu ngendikane dokter kalau itu. Kalau pengobat tradisional nggak boleh bilang gitu. Karena harus diperiksa. Yang jelas kalau problemnya di situ, ruhul jismaniya jantung sedang kacau. Nanti titik terapinya di sini, ya, dipencet di sini itu menjaga. Atau nek sampean tukang suwuk, nah ini kalau tukang suwuk ya, tukang rupiah maksudnya, dipegang titik yang sakit. Kata Rasulullah ngeten, idza ta'allam fi jasadika dhu yadaka 'alal ladzi ta'allam summa qul bismillahirrahmanirrahim salasan. Jenengan ulu hati kok sakit ya, dipegang terus diwacake ya Fatihah ping 3. Nek kepengin merasakan napa lebih dalam, nek maos Fatihah alon-alon. Aja kaya tukang suwuk kecepetan bismillahirrahmanirrahim. Ayo kecepetan. Nah, kalau kita membaca sendiri yang pelan ya, pelan sambil ditekan. Niku dawuh Rasulullah ngoten. Idza ta'allam fi jasadika dhu yadaka 'alal ladzi ta'allam summa qul bismillahirrahmanirrahim salasan. Diwaoske ping 3. Nah, nanti kalau di tempat akupresur, tempat pemijatan bisa dipencet di sini. Sambil, nah ini ya. Sangat baik jika dipencet di titik jantung untuk memperbaiki jantung sambil dibacakan ayat-ayat suci. Harapannya ngeten, ini cara logikane nggih. Seharusnya orang kalau dibacakan ayat suci hatinya damai gitu. Hatinya damai. Ketika hati damai, emosi jadi stabil. Kalau emosinya membaik, energinya membaik. Nah, itu analisanya secara kedokteran timur ngoten. Apa sih pentingnya diwacake kuwi? Kalau dibacakan Al-Qur'an harusnya hatinya tenang. Kalau hatinya tenang,
maka energinya akan mengalir lebih lancar, karena tadi energi itu sangat dipengaruhi oleh emosi tadi. Jadi nyowone tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh emosi kita. Maka pengobatan itu biasanya kan banyak orang kalau berobat itu fokusnya di dalam obat fisiknya. Biasanya ini ku terus. Oh nek loro iki obate opo? Oh lah nek fisik misalnya entah dibekam, entah dipijet, entah dikasih herbal atau ke dokter. Lah niku nek kula ya seneng mawon. Wong kula nek ada orang pasien datang ke tempat saya diterapi kan kula untuk bayaran. Ya seneng nek kula. Tapi sebenarnya itu bukan yang paling utama. Kalau seseorang itu diterapi, seharusnya secara emosi stabil dulu. Kalau orang di emosi dia stabil dulu, energinya ngalir bagus. Jadi contohnya ten, kalau saya misalnya mencet teng mriki, namanya ini selaput jantung. Jadi ini namanya selaput jantung. Ini nek ngukur ngeten, 3 jari dari sini, nah ini di, namanya selaput jantung ya, titik selaput jantung. Ini kalau ini dipencet, tek gini, harusnya energinya ngalir ke perikardium. Perikardium itu selaputnya jantung. Jadi jantung itu duwe kelambi, punya baju namanya apa? Perikardium. Itu sering kali kalau di situ bermasalah, kita sering nggak nyaman di dada ya. Nah mencetnya yang mriki. Tetapi delalah sing mencet itu dipijeti iku wonge ndelurek, ngertos ndelurek itu. Emosi. Jadi terapi saya itu wajahnya gak ramah ngoten lho. Sehingga waktu dipijeti jenengan niku atine ngamuk. Wong kok orang guyu blas. Lah waktu jenengan ngamuk, energinya gak ngalir ke sana, Pak, menguap. Lah niku mulane nah, kalau kita jadi seorang terapis, pertama kali jangan langsung menerapi secara fisiknya dulu. Yang paling penting justru diterapi secara emosionalnya dulu. Baru nanti dipijit, baru nanti dibekam. Misalnya contoh, akar alang-alang, ngetos ya, akar alang-alang itu harusnya energinya masuk ke ginjal, Pak. Jadi energi di dalam akar alang-alang itu gampang ketarik ke ginjal, jadi menyehatkan ginjal akar alang-alang itu. Alang-alang itu luar biasa, obat luar biasa. Cuma yo rada ribet nek nggodhok, karena kalau merebus akar alang-alang itu harus tinggal separuh, Pak, airnya. Jadi kalau merebus daun sirih, merebus daun binahong, itu jenengan kalau ngerebus ya direbus mendidih 1-2 menit sudah obatnya keluar. Tapi ini akar alang-alang mboten. Yo nek ngerebus harus sampai mendidih sampai tinggal separuh airnya, baru obatnya metu. Nah, misalnya orang itu minum rebusan akar alang-alang harusnya memperbaiki ginjal, Pak. Tetapi kalau orang itu ketakutan berlebihan, nggak nyampe ke ginjal. Jadi wong wedi banget itu menghambat pengobatan. Padahal wong loro biasanya wedi, ngono mboten. Apa nek loro disebut dokter loro ginjal, luwih wedi nah mboten. Gitu. Wah, ini Bu, ginjalnya sudah nggak bagus ini. Wah, ini Pak, ini ureum kreatininnya. Nah, nek jenengan kepengin pirsa nggih. Ini untuk pencegahan, ginjal itu atau fungsi ginjal itu kelihatan di 2 poin. Ini kalau bareng-bareng kok ada 2 ini, niku kudu mulai waspada terhadap ginjalnya. Belum tentu ginjalnya memburuk, belum tentu, tetapi sudah waspada, wis alarm. Yang pertama, asam uratnya tinggi beserta tensinya naik. Loro-loro nih. Jadi tensi kok munggah, asam urat yo munggah. Jadi misalnya tensinya 120/100, asam uratnya 9. Berarti kan tensi munggah, asam urat naik, itu alarm buat ginjal. Alarm buat ginjal. Apalagi asam uratnya wis munggah, tensinya munggah, kakinya sudah bengkak.
Jadi abuh ngoten. Jadi gampang abuh. Lah niku harus waspada betul. Dan waspada itu jangan dimaknani terus kudu ngombe apa. Kudune zikir. Obatnya niku ning zikir sik kudune. Jadi seharusnya seperti itu niku yang dikelola emosinya dulu. Kalau emosinya bisa dikelola, obatnya iso masuk nanti. Lah padahal misalnya ini sudah jelas, oh ini ginjalnya agak bagus. Nah, lalu biasanya kalau ketemu dokter, wah ini kalau ibu bapak nggak hati-hati cuci darah nanti. Saya wedi napa mboten? Karepe dokter ini ku ben hati-hati, tapi nek nompo dadi wedi, waduh kepiye gini aku cuci darah. Akhirnya nompo. Proses pemburukan ginjalnya makin cepat. Nah oleh karena itu manut dawuh Rasulullah ya. Jadi Rasulullah niku dawuh inna fi jismi bani adam mudghatun idza saluhat saluhat jasadu kullu idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Di dalam diri anak Adam niku wonten segumpal darah, kalau baik baiklah seluruh tubuhnya. Itulah kolbu. Nah, jadi sing dijogo iku kolbune se pikiran, perasaan, emosi itu dikelola dulu, baru mencari obat secara fisik. Nah kita itu kadang-kadang saking bingungnya, saking wedine, terlalu fokus cari obat-obat fisiknya. Saya wedi, misalnya kan cemas, terus diobati gak mari. Saya cemas mboten? Cemas lagi, tambah lagi, cemas lagi, makin banyak mendatangi tempat pengobatan, makin tambah cemasnya. Nah, niku yang biasanya lalu pemburukan terhadap tubuhnya semakin cepat. Maka kita ini kan orang beragama, nggih sholat gitu, nggih zikir, nggih maca Quran. Itu sebenarnya semua obat, bahkan itu obat paling penting. Maka kita niku alhamdulillah didadosake Allah diberi hidayah menggenggam syahadat. Kita niki wong Islam. Maka nek salat ya dihayati tenan, nek zikir ya dihayati tenan. Bener-bener misalnya pas salat niku pas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin niku dihayati tenan. Nggih ya Allah, tubuh hidup mati kula niku gadahane jenengan ya Allah. Kula nderek jenengan, kula pasrah jenengan. Ngoten niku. Terus pas iya kana abudu wa iya kana stain nggih dihayati tenan. Kula nyuwun tulung dumateng panjenengan ya Allah. Dan niku semoga dengan cara seperti itu hati kita lebih damai. Sehingga nek lebih damai wau ruhul jismaniyunya akan mengalir dengan lebih baik dan insya Allah akan menjadi lebih sehat ya.